Walaupun kita tahu hukum itu hasil dari harus sensor kan. Saya menjadi advokat atau pendamping hukum atau pengacara, paling tidak saya bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk kerabat, untuk rekan-rekan. Curhat saya tanggepin, habis itu nangis bareng 150.000 Pak. Dengerin, tanggepin, nangis bareng sama ngasih bahu 200.000. Kembali tertawa bersama, lewati malam yang sunyi dengan canda dan tawa di sini. Ya, di sini. Jakarta 07. Jakarta 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Mau malam mau siang ya nontonnya ya. Bisa jadi ya begitu ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang paling spesial. Karena ini podcast yang paling spesial, emang ada bintang tamunya pertama kali nih ya. Alhamdulillah. Bang Dimas di sini. Ada Bang Dimas. Akhirnya bisa nyampe juga di podcast kita. Alhamdulillah ya. Nyebrangin laut, ya kan, lewat udara. Nyampe sini terjun payung. Karena sangat sulit sekali menghubungi dia, itu jauh-jauh hari. Betul. Harus booking dulu Bang. Booking dulu. Sahabat apa pokoknya. Gimana Pak Dimas kabarnya? Alhamdulillah Bang Alung. Siap. Kabar saya baik. Alhamdulillah Bang Dimas sudah bisa main di sini ya. Podcast kita yang sederhana ini. Iya. Sederhana tapi luar biasa. Wah. Amin. Semoga bisa lebih bagus lagi. Iya. Kalau saya yakin kalau Bang Alung sama Bang Asep udah kolaborasi. Aduh. Iya. Oke. Mungkin mau teman-teman yang belum tahu tentang Bang Dimas ya. Iya. Mungkin Bang Dimas bisa sedikit cerita background Bang Dimas ini apa ya kan. Oke, silakan Bang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alung, Bang Asep. Seneng banget saya tadi dapat telepon dari kerabat saya Bang Alung. Iya. Ternyata pas di kontak, Bang bisa nggak malam ini kita silaturahmi sambil podcast? Iya. Sama siapa aja, sama Bang Asep juga. Ini artis ibu kota. Mahkota. Jadi kita datang juga malam hari ini ya dengan rasa senang juga. Alhamdulillah. Betul. Berarti kalau begitu. Karena menurut kita kan podcast bagian daripada salah satu penyampaian informasi. Betul. Cara-cara yang kreatif ya. Betul Bang. Di era digitalisasi. Nah kalau misalnya tadi ditanya terkait saya cerita tentang background. Memang background saya kalau untuk pekerjaan dari profesi ya. Saya aktif di bidang hukum. Teman-teman lihat ya, dengerin nih. Bidang hukum nih. Sebagai advokat atau pengacara. Di sisi lain juga saya punya usaha juga, cicilan UMKM. Segala bidang kayaknya nih Bang. Kalah nih kita. Semuanya pokoknya ya. Udah apa baik kayak. Ya kalau nanti saya sering ikut podcast kan paling nggak saya juga jadi host. Iya. Diambil lagi aja. Diambil ke guest. Udah nggak kebagian. Aduh. Jangan ya. Kayaknya cukup sekali aja deh. Undang bahaya. Bahaya nih Bang. Nah, udah gitu. Ya hobi juga bagian daripada hobi saya itu
saya hobi silaturahmi dan berorganisasi. Oh, dari dulu ya Pak. Kita 2000, saya kenal Pak Dimas itu 2018 kalau nggak salah. 2018. Iya, 2018 kita pertama kali ketemu. Betul. Di acara temu karya waktu itu di Makam Musola Makam waktu itu. Iya. Ketemu Bang Dimas. Lanjut Bang Dimas. Nah, jadi kalau misalnya cerita dari profesi, memang bagian daripada tujuan masa depan saya. Memang profesi advokat menurut saya hal yang salah satu yang menantang ya. Ya, negara hukum itu udah Negara pasti. Hukum, Iya. walaupun kita tahu hukum itu hasil dari Harus nggak sponsor kan? Tapi kita yakin lah tujuannya hukum itu kan untuk mengatur Betul. segala sesuatunya menjadi lebih baik, Betul. lebih teratur, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, Betul. kan akan jadi lebih baik. Tapi yang menjadi goals besar saya adalah pada saat saya menjadi advokat atau pendamping hukum atau pengacara, paling tidak saya bisa bermanfaat Benar. untuk keluarga, untuk kerabat, untuk rekan-rekan. Tidak semua ternyata kita memiliki pemahaman hukum. Benar. Tapi ternyata hukum ini sangat penting. Kita tahu. Penting gitu, banget. Bang Asep. Kita tahu karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan semuanya punya dampak hukum. Betul. Gitu. Dan diatur dengan hukum. Betul. Nah, paling tidak pada saat tidak semua juga orang yang pada saat dia memerlukan pendampingan hukum itu orang-orang yang cukup pengetahuannya, pengalamannya atau relasinya, dan tidak semua juga orang yang perlu pendampingan hukum itu ternyata dia orang yang mampu ya. Betul. Itu paling enggak secara profesi saya bisa berkegiatan sosial juga dengan memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada orang. Wah, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau perlindungan hukum jangan lupa nih, ya kan? Siapa Bang Jack? Bang Dimas. Wah, ya, rumahnya dekat, tinggal calling aja. Iya. Coba Bang, ini di kantor di mana? Di bawah sini ya. Kantor di bawah sini. Alamat tempat telepon. Di atas ada nggak Bang? Di atas boleh, di atas. Boleh. Di sini memang nggak ada sponsoran nih. Oh iya. Kali mau naruh boleh di sini Andi sama itu dua ya kan. DWN Partners ya. Emang belum ada. Di sini juga belum ada nih. Iya di sini. Wah, pokoknya setiap pojokan jangan sampai ada space. Iya. Bagaimana Be? Iya. Jadi begitu Pak Dimas. Sip. Lanjut Bang Aceng. Gimana nih? Lanjut kemana ya Bang? Lanjut kemana? Boleh Pak Dimas. Mungkin itu kan background pekerjaannya dan lain-lain. Sekarang dengar-dengar mau ada itu nih, Semarak Sawah Baru ya, jilid 2 ya? Iya. Betul ya? Dan Pak Dimas juga masuk di dalamnya itu ya? Iya. Kepanitiaannya ya. Jadi mungkin bisa diceritakan ini yang keberapa, Semarak Sawah Baru itu intinya apa? Ya boleh, silakan Pak Dimas. Ya. Terima kasih Bang Alung. Jadi kalau terkait Semarak Sawah Baru, memang penggagasnya adalah tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Sawah Baru ya. RT/RW. Itu di paguyuban forum RT/RW Kelurahan Sawah Baru. Jadi tujuannya dibuat Semarak Sawah Baru oleh Bapak-Bapak RT dan Bapak-Bapak RW kita dan Pak Lurah ya. Itu untuk menguatkan silaturahmi, betul. menguatkan komunikasi dan lebih membesarkan lagi memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi dalam satu acara itu jadi momentum untuk berhimpun, bersilaturahmi dan saling memberikan manfaat di dalam acara Semarak Sawah Baru. Betul. Saya lihat di pamfletnya itu ada santunan yatim, ada tablik akbar, ada apa? Donor darah, cek kesehatan, UMKM tuh banyak tuh. Habis itu kegiatan olahraga ya. Itu ada semuanya di situ.
termasuk juga mungkin ada pelayanan nanti kita kerjasama dengan beberapa dinas ya boleh untuk melakukan kerjasama pelayanan masyarakat di situ. Boleh nanti kita iklanin juga. Iya, nanti diiklanin juga di sini. Jadi ini Semarak Sawah Baru yang jilid 2. Oh, yang kedua nih berarti nih ada. Yang pertama kemarin sudah sukses, ada di wilayah RW 06 Kelurahan Sawah Poncol Baru, ya. Poncol. Poncol betul. Sekarang ada di wilayah RW 08 Kelurahan Sawah Baru, di wilayahnya RW Pasaipul dan Bang Petok. Ya. Betul. RW RW muda. Paling muda kayaknya ya. Oh, juragan parkiran lawan ya. Itu mah aman dong, kan? Apalagi ada Bang Petok juga di situ ya. Udah kuat udah. Tetek buat udah tetek. Enggak goyang pisang. Enggak goyang. Jadi mudah-mudahan yang Semarak Sawah Baru yang kedua ini bisa lebih meningkatkan manfaat lagi. Betul. UMKM-nya lebih banyak. Jadi ini kerjasama seluruh elemen yang ada di Kelurahan Sawah Baru. Betul. Baik RT RW, organisasi kemitraan pemerintah, itu Karang Taruna, PKK, Posyandu. Habis itu senior ormas sesawah baru, pemuda-pemuda sesawah baru yang nanti kita kumpul semuanya di situ. Mantap. Tuh teman-teman wajib hadir nih kayaknya. 3 hari. 3 hari berturut-turut teman-teman wajib hadir kayaknya nih ya kan. Habis itu kita hadir nih. Ada dong. Ada dah. Iya. Kita join Biar makin banyak sponsornya nanti ya. Cakep. Boleh. Jadi sama-sama kita ramaikan ya. Betul, siap. Semarak Sawah Baru kita hadir, kita saling membantu di situ untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apalagi ini untuk 450 yatim, sunatan massal, donor darah, pengecekan kesehatan gratis, kegiatan olahraga, UMKM, lengkap banget dah itu. Pokoknya komplit semuanya di situ. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak-bapak RT, Bapak-bapak RW, Pak Lurah, teman-teman organisasi, PKK, Posyandu dan lain-lain ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Betul, amin. Sip. Ini mohon maaf nih sebelumnya Bang Dimas ya, karena emang ada son-son motor gitu. Iya. Salah satu sponsor. Iya. Pak RW Pieng, Kiem Tuyus. Iya. Boleh nih masuk di atas ini nih Pak RW Pieng nih. Kiem Tuyus. Ya. Emang belum disenggol-senggol Pak RW Pieng. Iya. Oke Pak Dimas. Nah, terus ada lagi apa namanya? Tadi dulu Bang Aceh. Diam. Iya, oke. Dengar-dengar Bang Dimas punya alat podcast yang lebih lengkap dari kita nih. Iya. Boleh dong disenggol-senggol gitu. Ini daripada nggak kepake ya. Iya. 2 pria berbahaya. Kita yang di podcast masih kenal. Ada. Ini nama podcastnya apa Bang Along? Podkartar ini Pak. Podkartar. Ya. Insya Allah nanti kita dukung untuk Podkartar. Amin. Kita ada alat-alat lengkap juga untuk podcast. Mudah-mudahan Podkartar ini makin bermanfaat, makin besar. Amin. Makin terkenal. Terima kasih. Jadi yang mau terkenal ya tampil di sini. Ya, terima kasih. Next mungkin lebih lagi bintang tamunya lebih bagus. Oh iya dong. Ini gua udah bagus banget nih. Lebih bagus lagi ntar pokoknya yang datang sini artis semua. Iya. Emang mau ya lu? Oh iya. Kenapa ini kita peralatan masih nemu semua. Belum ada sponsor. Iya. Oke. Oke Pak Dimas. Ya gini Pak Dimas, background juga kita nih ya, kita ceritain juga nih ya. Kita juga sebenarnya kemarin iseng-iseng aja nih yang ngobrol-ngobrol gimana gitu ya kan. Akhirnya udah kita ngobrol podcast aja, kali-kali aja iseng-iseng gitu ya kan. Ya kali ke depannya misalkan ini bisa bisa maju gitu ya dari keisengan gitu ya kan. Kita mulai sama Bang Aceh sama Bang Agus tuh tadi bertiga. Nah, alhamdulillah nih udah episode yang kalau nggak salah ini yang kelima.
Kelima dong. Kelima sama yang di Pertama di gunung sini. ya? Iya, Ini yang di gunung. Bang Aceh ingetnya 3. Oh iya. Soalnya bayarannya yang gua belum diterima. Belum masuk ya Bang Aceh ya. Emang semuanya belum ada. Iya. Belum ada. Iya. Jadi Iya. malu Kita kita. emang belum bisa nyair. Siap. Lah ini diundang ke sini Nah. emang ya, Bang? Iya. Tuh, kenal lagi baik kita. Job thank you. Job thank you. Iya. Begitu. Jadi kita iseng-iseng ngobrol, ada ketemu, ya udahlah alhamdulillah nih udah episode 5 udah bisa ngundang Pak Dimas dan alhamdulillah Pak Dimas bisa hadir di sini begitu. Karena beliau emang sibuk. Emang sibuk, super sibuk ya. Super sibuk, selalu lihat statusnya tuh nggak habis-habis, Bang. Iya. Luar biasa dah pokoknya. Bang Dimas ini. Tapi Kayak keren podcast kayak keren. energinya tuh dari pagi sampai malam tuh kayaknya full gitu. Kalau kita kan ada lobetnya. Iya. Kalau dia nggak ada lobetnya. Bisa 25 jam dia. Jadi sebenarnya gini Bang Alung, Bang Asep ya. Iya. Kalau dari pagi emang full nih, Nah, malam kelihatannya mah gagah banget. Iya. Nyampe rumah sendiri. Pasti dia udah siap Jadi sapu. nih Bang, Iya. kalau cerita laki-laki Bang. Ah. Kalau lagi kecil kita dimarahin ibu Bang. Iya. Udah gede? Udah gede kita sekolah marahin bu guru. Ah. Iya. Pas sudah nikah kita dimarahin bini. Ini mah tiga-tiganya. Ini mah tiga-tiganya. Gue pikir gue doang. Iya. Ternyata semua. Jadi buat laki-laki semuanya nonton podcast ini nasib kita sama. Sama. Aduh. Saya pikir yang begini udah gagah banget ya kan. Iya. Ini saya lihat operator kita juga gagah banget, sama juga kayaknya. Aduh. Aduh. Iya, soalnya Gua kalau doang. kan saya kalau ngeliat statusnya Bang Dimas tuh, wah ya kan panjang, terus kelihatan tuh sepak terjang dari pagi, sore, sampai malam gitu. Dia aja. Besoknya ada lagi, mulai dari pagi lagi, wah elah luar biasa. Ini kata saya, ini orang nggak ada lowbatnya, wah ya nggak ada pakai genset kali. Bawa power bank Luar biasa. kita sendiri. Jadi emang ini Bang, Apa tuh? saya ngutip juga nih dari beberapa senior saya, termasuk juga dari buku yang saya baca ya. Oh, iya. Yang namanya berproses memang penting banget. Betul. Ya ada kata-kata terbentur. Tuh, jadi dari proses-proses yang ada, emang rezeki nggak selalu dalam bentuk uang gitu, ya dalam bentuk silaturahmi, jaringan, apalagi jaringan ya. Ya. Menurut saya jaringan dan silaturahmi ini untuk kehidupan kita ya, ini investasi yang paling mahal gitu. Benar. Dan akhirnya bisa mendukung kita lagi, bisa ngebukain jalan kita ke depan lagi. Betul. Gitu. Jadi mari jadi kaum yang berproses. Iya. Jangan lebih banyak protes. Iya. Tolong dicatat di sini ya. Cakep. Bagus Kayak teman-teman podcast ini berproses nih. Iya. Luar biasa. Iya. Tapi saya yakin nih dengan podcastnya Bang Alung, Bang Asep, abang-abang semua yang ada di sini, ini di era digitalisasi ini bagian daripada ruang yang dimanfaatkan sama teman-teman kan. Gitu, ini bisa jadi percepatan informasi. Betul. Dari kampung ke kampung, dari tokoh ke tokoh, gitu kan. Betul. Ya, saya yakin ini bisa jadi ruang wadah komunikasi yang bisa lebih cepat lagi Amin. tersampaikan ke masyarakat. Siap. Ntar kita ngundang yang lainnya kayak Pak Lurah, Pak Camat, mungkin kita hadirin di sini juga ya Bang Asep ya. Iya. Jadi misalkan Pak Camat mau ngasih informasi apa, mau ini apa, Pak Lurah juga bisa di sini langsung ya. Mudah-mudahan sih bisa dan sempet ya. Betul. Juga pasti sibuk. Iya, benar. Jadi kalau sini sekaligus tuh ya kan. Iya. Rampetin Betul. Ya mudah-mudahan banyak yang diundang, nanti makin banyak lagi alat yang bertambah. Wah, cakep. Iya. Itu opsi. Iya. Memang itu direncanain. Iya. Emang menjurus sih.
Oke, Pak Dimas, Ya. lanjut nih kita ke misalkan kayak tadi Bang Dimas berproses kayak kita kenal di 2018 lalu ya, Pak. Siap. Di dalam acara apa namanya Temu Karya Temu waktu Karya. itu ya. Kan kita belum tahu sama sekali ya kan. Akhirnya yang benar yang tadi dibilang Pak Dimas yaitu berproses. Terus apa? Ya, jangan jangan banyak berprotes. protes. Nah, iya. Jadi buat teman-teman semua nih ya, silaturahmi itu sangat penting. Jadi misalkan apa namanya, kalau masih muda banyak-banyak silaturahmi begitu. Kemana aja udah ya kan. Jadi kita ketemu teman di mana enak begitu Bang Aceng ya kan. Kenal. Paling enggak pada saat kita nikah banyak yang datang. Nah, banyak yang itu. kondangan. Ya Tapi saya kan? udah nikah, Bang. Ih, sama. Belum berani. Jadi saya sama centong sakti. Centong sakti. Kentongnya kecil. Iya. Malu. Aduh. Bener aja bener. Mantap. Begitu jadinya ya. Nah, memang koneksi juga itu emang benar-benar sangat penting di dunia digital kayak gini ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita ya bisa sih di rumah aja gitu ya kan. Sekarang kan memang tempatnya juga lewat internet aja udah mudah gitu. Tapi tanpa koneksi ke yang misalkan silaturahmi orang ke orang itu kan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu ya kan, lebih utamain gitu ya Bang Dimas ya. Jadi model Bang Dimas ini kayak saya 2018 dia dari Pila Mutiara datang ke Tegarotan gitu ya kan, menjelaskan tentang Karang Taruna begini begitu. Akhirnya kita jadi tahu gitu. Dan alhamdulillah 2018 sampai sekarang berapa tahun tuh? 7 tahun. 7 tahun ya kan, 2026 malah 4 tahun tuh, luar biasa. Sampai sekarang silaturahmi kita masih tetap ya Bang Dimas ya. Betul. Gitu teman-teman semuanya. Oke, lanjut ke Bang Dimas nih ya. Iya. Ada lagi ngerokok dulu ya dikit. Nah, boleh dah. Saya juga ngerokok juga Iya, ya, Bang. ngerokok dulu Bang Dimas, santai aja. Coba tolong ini kopinya Bang Apoy. Habis. Enggak ada kopinya Bang Apoy. Masalah ini Bang Dimas yang emang motor mulu jadi kita konsentrasi suka hilang gitu ya kan. Yang mahal yang begini ya. Suka ketabrak ya. Tadinya udah mau ini ada motor lewat hilang gitu ya. Ngerusak konsentrasi. Mungkin Bang Dimas mau tambah lagi kopinya? Udah cukup. Saya Bang Apoy, kopinya Bang Apoy. Enak juga ya. Iya. Bawa acara. Tunjuk doang. Tinggal ini. Tolong Poy. Iya. Maaf ketua ya. Ketua baru saya. Iya, satu lagi nih Bang Dimas. Dengar-dengar Bang Dimas ini punya tim sepak bola nih. Oh. Iya. Ya, Bang Aceng ya? Betul Bang Alo. Iya. Ya denger sih ngomong begitu. Boleh diceritain dikit mah, ntar kita undang orangnya kemari sekalian begitu, kita ulik. Iya. Jadi ada wacana tadinya sama teman-teman kan. Kita dari mulai nongkrong karena kita merasa nih bahwa sepak bola ini adalah bahasa universal untuk memudahkan kita merangkul dan bersilaturahmi dari sisi olahraga, karena hampir rata-rata ya orang suka main sepak bola. Bener. Nggak bisa main bola dia suka nonton bola. Bener. Ya kan? Ya saya nggak bisa main bola tapi suka nonton gitu ya kan. Jadi walaupun bukan pemain sepak bola, mainnya di lapangan sepak bola. Iya, mainnya di lapangan bener. Iya benar. Tapi Makan main bola uli, main makan layang. apa ya? Layang. Makan lupi. Iya. Ya, makan lopis. Ya. Nah, akhirnya sama Bos Dede daging Nusantara loh. Nanti ada lagi nih. Apa? Sponsornya Ada nih. lagi di sini. Ya. Sama bareng-bareng sama Bos Betok, Nah, Saiful Betok ada tuh. Nanti ada lagi nih. Iya. Tuh, Banyak sponsornya. betul ya kan, setiap Di pojok sini ada. DDS. Iya. Iya. Terus Dimas and Friends. Iya. Alpokat Iya, ya kan? Alpokat ya. Deandi. Yanto. Iya. Harusnya tangannya doang. Tangannya doang, jangan muka-mukanya. Ini mau orang-orang. Aduh. Lanjut. Akhirnya sepakat sama kawan-kawan kita ngebentuk tim sepak bola. Namanya DDS FC, Bang. Berarti 3 singkatan nih, D.
D-nya yang pertama Dede. Dede, Bos Dede. Yang kedua Dimas. Dimas, Bang Dimas. Yang ketiga Yang S-nya itu S-nya Saiful Betok. Iya, benar. Akhirnya kita buat DDS FC. Alhamdulillah di situ sudah bisa terjalin silaturahmi sama teman-teman. Betul. Termasuk ini tim strateginya. Wah, iya. Emang dia mau paling bener ini. Dan Bang Alung tim digital. Oh, ini gawat-gawat orang-orang ini. Ternyata di sepak bola juga kita perlu tim digital. Betul, dokumentasi. Pokoknya ini dua pria berbahaya. Nah, akhirnya kita sempat ini ya Bang ya, sempat ada pertandingan persahabatan. Betul. Habis itu ikut Forfeo kita ikut. Ya ternyata teman-teman dari silaturahmi juga bisa nunjukin prestasinya. Betul. Gitu. Nah, insya Allah nanti kita di bulan November ya Bang? November betul. Di bulan November nanti kita ikut turnamen di apa? Di Garuda Larangan. Di Garuda Larangan. Insya Allah pemainnya oke. Udah gitu udah ada beberapa supporter juga udah bilang, ketua nanti kita berangkat bareng-bareng. Waduh. Jadi DDS itu bukan hanya di Tegal Rotan, bukan hanya di Sawah Baru, tapi kecamatan Ciputat dan dari manapun, ayo silaturahmi bareng-bareng kita di DDS. Kita support bareng DDS. DDS tuh. Cakep dah pokoknya tuh. Jadi begitu Bang Alung. Itu dari silaturahmi lahirlah DDS gitu ya Bang. Iya, Wah, betul. Mantap benar. Akhirnya lahir juga tuh pemain-pemain bola, Bang. Benar Bang, benar. Begitu Bang Alung. Bang Asep. Cakep. Ngopi dulu dah kalau begitu. Bang Asep. Enggak diuyup kopi. Masih panas. Nyantong ini gelas 2 gelas. Udah 2 jam mereka dari tadi. Terus ada lagi. Buat stok. Kita nunggu ini lama jadi ngopi. Ngopi dulu ya. Karena memang beliau sibuk kan. Betul. Emang kita lama ngeset. Iya. Ngesetnya lama ya kan, apa segala macamnya lama, tapi ntar pas podcastnya isinya mah paling setengah jam. Iya. Ini juga kayaknya banyak yang dipotong. Enggak. Aman. Iya. Oke, ini mengenai kita berbicara mengenai skup ini dulu deh. Apa namanya? Sawah Baru nih ya kan. Iya. Kira-kira dari mengenai apa namanya yang Pak Dimas apa namanya yang udah lalui mengenai hukum di Sawah Baru, mungkin udah banyak yang Pak Dimas bantu didampingin juga gitu ya kan di seputaran Sawah Baru lah pokoknya gitu. Gimana nih kira-kira Pak Dimas? Kalau di Sawah Baru ya ternyata dari profesi yang saya jalani ini juga mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dari teman ke teman ya, dari mulai ada yang konsultasi. Misalnya dia konsultasi, Pak, saya selesai nih masa kerjanya. Terkait hak-hak saya sebagai tenaga kerja, kira-kira bagaimana ya? Kok saya belum diberikan hak saya? Akhirnya kita konsultasi, malah ada juga yang akhirnya kita juga dampingin ke perusahaannya. Ya alhamdulillah beberapa semuanya lancar. Yang konsultasi juga terkait keluarga, habis itu harta benda dan yang lain-lain gitu. Tapi semuanya alhamdulillah kondusif. Berarti banyak juga udah ya di Sawah Baru ya? Ya beberapa ya, banyak lah. Kayaknya saya perlu dah konsultasi. Apa tuh? Itu ada juga mengenai keluarga-keluarga. Kalau itu mah curhat aja Bang Asep, nggak usah konsultasi. Ini mah curhat aja abis ini ntar. Jadi kalau untuk Bang Asep sih ada tarifnya. Oh, mampus lo dikedenger. Ada tarifnya gini Bang Alung. Apa tuh? Kalau dengerin curhat doang 50.000. Dengerin curhat saya tanggepin 100.000. Iya. Dengerin curhat saya tanggepin, habis itu nangis bareng 150.000. Dengerin, tanggepin, nangis bareng sama ngasih bahu 200.000. Mau yang mana Bang Ajib tuh? Paketnya udah ada. Dia mintain pelukan Bang. Habis gemay. Saya suka yang gemay-gemay. Yang buncit-buncit ya. Aduh. Lagi zaman yang buncit. Jadi banyak Tapi tarif. di Sawah Baru mah sejauh ini sih semuanya ya alhamdulillah komunikasi bagus. Dan kita punya Pak Lurah juga yang care ya, betul. Care dengan masyarakat, care dengan pemuda ya, gitu. Jadi kalau sejauh ini ya
nyaman lah kita menjalankan hubungan privat ya, artinya orang dengan orang, warga dengan warga, yang lain-lain semuanya nyaman. Gitu. Dengan Pak Lurahnya yang care, habis itu RT RW-nya juga semuanya guyup, silaturahminya juga mereka mengayomi Dimas, Babinsa kita juga semuanya dekat dengan masyarakat. Jadi lebih banyak pembinaan, pendampingan. Ya alhamdulillah hampir rata-rata nggak ada lah permasalahan hukum yang terlalu gitu selama ini yang saya lihat. Betul. Nah, kalau terkait ini kan lagi marak ya akhir-akhir ini, saya lihat gitu bukan di daerah sini aja sih, maksudnya di daerah mana juga ada ini mengenai narkoba nih Pak Dimas nih. Itu kalau misalkan contoh misalkan gini, ini kan temen misalkan Bang Aceng gitu, karena dia ya misal ini mah contoh Bang, contoh, tenang banyak marah dulu. Contoh Bang Aceng kena ini narkoba, kira-kira Pak Dimas mau bantuin apa enggak nih kalau masalah itu? Gitu Pak Dimas. Oh, kalau misalnya Bang Aceng menggunakan atau memiliki sesuatu gitu ya. Atau dia menjual gitu kira-kira. Narkoba gitu ya. Ditolongin apa kagak gitu. Ya, saya nanya dulu sih Bang ke Bang Aceng. Barangnya bagus kagak? Ya, jadi kalau sejauh ini kalau terkait masalah narkoba dan yang hal-hal itu ya, sejauh ini memang saya belum pernah mendampingi ya, artinya belum pernah ada lah yang khusus ketemu gitu kan. Tapi ya kalau pada saat kita kumpul silaturahmi dengan teman-teman ya kita sambil mengarahkan juga lah kepada teman-teman semuanya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa clear lah ya dari narkoba ya. Betul. Tuh, makanya teman-teman jauhi narkoba lah pokoknya ya Bang. Iya. Karena ribet itu. Khusus hukumnya ribet, terus ini pokoknya segala macamnya ribet ya, nama baik rusak, rusak. Iya. Yang nolongin juga belum tentu mau, ya syukur-syukur kalau dia mau nolongin, tapi kalau ribet begitu biasanya kan orang udah males nolongin gitu. Jadi mendingan dijauhin aja lah ya. Kita kayak gini aja. Iya, betul. Enak begini nih, kopi sambil kopi. Iya, gitu. Jadi aman-aman aja, adem-adem aja pokoknya. Jangan pakailah itulah yang begitu-begitu ya, teman-teman ya. Betul. Ya mungkin nanti kalau misalkan mengenai kasus-kasus seperti itu mungkin nanti Pak Yoga ya bisa kita hadirkan di sini ya. Betul. Iya, Pak Yoga, Pak Ajis. Iya, biar ada himbauan Benar. khusus nanti dari Benar. Pak Yoga masif juga tuh. Turun ke lapangan memberikan himbauan luar biasa juga. Pak Yoga, Bimas kita juga luar biasa. Betul. Lanjut Bang Dimas. Kita ke masalah ini nih. Tentang regenerasi. Sebenarnya kan kayak di Sawah Baru ini ada 9 RW kalau nggak salah ya. Ada 9 RW, terus itu saya lihat tuh semuanya tuh belum ada tuh Karang Tarunanya. Kayak model di Puri Bintaro mungkin ada tapi kita belum pernah lihat. Terus di mana lagi ya yang nggak kelihatan tuh ya Bang Aceng? Di 5 Poncol ya? Poncol. Iya Poncol ada. 4 ya? Yang ada. 4 ada. 4 ada ya? Ada. Oh 4 ada. Iya. 1 ada. Jadi 1 ada, 2 ada. Di RW 3 ada. Ada ya? Di RW 4 ada, RW 5 ada, 6 ada, 7 ada. Kayaknya hampir semua ya ada ya. Tapi ini belum kelihatan lagi seperti kita waktu dulu tuh kan memang lengkap banget dah dari RW 1 sampai 8 ya kan, karena 9 ini Puri Bintaro jadi RW 1 sampai 8 biasanya tuh udah saling kenal, ngumpul semua begitu. Tapi akhir-akhir ini rada berkurang nih. Ya begitu ya. Ini gimana nih kira-kira ada solusi nggak buat dari Pak Dimas nih ya kan? Betul. Mungkin buat kita teman-teman semua ya. Di Karang Taruna nih pas nih ya kan. Buat Kartan namanya juga. Boleh diundang ya satu-satu. Iya satu-satu boleh ntar kita undang ya kan. Nanti kita undang satu-satu. Tapi emang mungkin ada yang
sanggup ngobrol depan kamera, ya kan? Ada yang mungkin cuma bisa nangis sama ketawa. Nah, bercanda. Dan serius-serius ya. Itu mah yang sebelah kayaknya Pak Dimas. Kagak, ini mah bawel. Tremor ya. Jadi kalau untuk Karang Taruna, mungkin cerita sedikit tentang Karang Taruna. Boleh. Jadi Karang Taruna itu kan organisasi kemitraan ya. Memang itu adalah himpunan daripada teman-teman pemuda, itu kemitraan kesetiakawanan sosial. Jadi tujuannya Karang Taruna memang salah satunya adalah sebagai mitranya pemerintah dan perpanjangan tangannya masyarakat. Gitu. Nah, kalau untuk kiat-kiatnya Karang Taruna, memang kalau sejarahnya di Sawah Baru ya, ada beberapa senior kita yang udah aktif sebelumnya di Karang Taruna itu ada. Itu mereka juga bercerita tentang sejarahnya, tentang ya banyak juga ngasih arahan-arahan, masukan-masukan yang positif ke kita ya. Betul. Tapi memang selama saya menjalankan Karang Taruna, goals besarnya menurut saya adalah bagaimana kalau untuk di Sawah Baru ya, kita bisa kenal teman-teman dari RW 1 sampai dengan RW 9. Tapi yang sudah maksimal kita berkomunikasi kan dari 1 sampai 8. Ya. Gitu. Ternyata juga saya yakin lah untuk bersosial itu kayaknya untuk nggak ada waktu, kayaknya memang nggak mungkin juga ya. Betul. Pasti kita semua ada waktu lah. Itu apalagi kita menjunjung tinggi silaturahmi kan. Itu karena menurut saya pada saat kita punya program atau rencana-rencana yang besar ke depan, tapi kalau silaturahminya nggak dibentuk, habis itu tidak merangkul, program ini pun akhirnya nggak tepat sasaran juga dan malah nggak bisa terlaksana. Gitu. Nah, akhirnya dengan cara-cara yang ringan, sebenarnya menurut saya paling tidak kita meluangkan waktu untuk menanya kabar by WhatsApp, ya kan. Ada waktu nanti kita mampir ngopi, dari mulai berdua, bertiga, berempat, akhirnya kan teman-teman banyak situ saling bertukar informasi, akhirnya kita punya wacana kan, punya rencana ke depan gitu. Jadi memang kalau kiat-kiatnya menurut saya memang paling tidak seminggu 1 atau 2 kali kita bisa berkunjung ke teman-teman gitu. Dan organisasi itu adalah bagian daripada akses untuk membukakan aksesnya teman-teman ya. Gitu, bisa lebih dekat lagi dengan pimpinan-pimpinan pemerintah, stakeholder, perusahaan-perusahaan, termasuk juga lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu. Dan banyak manfaat yang bisa kita berikan di situ. Gitu. Jadi bukan cuma ngumpul gitu ya. Betul. Ngopi. Iya. Gibah. Kalau ngopi mulu jelek katanya jelek. Iya. Ini gitu. Masih keren aja. Iya, saya jadi kagak. Iya. Jadi Karang Taruna ya kurang lebih kiat-kiatnya begitu. Kalau misalnya kita ingat dulu 2018 ya, betul. Bang Halung. Jujur, mungkin saya sebagai salah satu pemuda di Villa Mutiara ya, pada saat berkarang taruna, menurut saya banyak keberkahan yang saya dapat. Buktinya saya sampai bisa podcast bareng Bang Alung sama Bang Asep hari ini. Gitu. Ini karena wasilahnya Karang Taruna. Betul. Gitu. Saya coba kenal, ternyata teman-teman semuanya open, terbuka ya, dan punya niat yang baik bareng-bareng semuanya. Dan luar biasa sih Bang Alung. Gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Gitu. Harus bareng-bareng. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Itu ayo dia. Kita bangun teman-teman pemuda se-Sawah Baru ya Bang. Betul. Kita bangun, kita kerjasama karena ini eranya kolaborasi. Betul. Dan pada saat kita punya tujuan, punya cita-cita, waktunya kita bekerja sama. Betul. Iklan dulu. Benar. Jadi sebetulnya Karang Taruna RW 07 ini juga hasil lahirnya juga karena dulu dukungan dari Pak Dimas juga ini ya kan. Sedikit banyaknya awal pembentukan juga Pak Dimas hadir apa segala macam, sampai sekarang kita masih terus bersosialisasi, bersilaturahmi ya kan, sampai
ada kita mau hadirin di sini di podcast ya kan. Sampai ini Bang, Ya apa tuh? banyak yang saya ingat Bang. Apa tuh? Akhirnya Karang Taruna RW 07 Heeh. waktu itu ada taman baca. Oh iya benar, ada taman baca, betul. Sampai akhirnya dari Gramedia juga mendukung. Betul, dari Gramedia, TBM Kolong tuh banyak ya kan. Habis itu juga kegiatan-kegiatan seni budaya. Seni budaya, betul. Ya, yang luar biasa lah. Sekarang Bang Asep nih, Iya. Klaten. Mantap. Sampai hari ini kita masih ngejalin komunikasi sepak bola dan yang lain. Betul. Artinya ya setiap kita bersilaturahmi itu pasti melahirkan sesuatu lah pasti ya Bang Dimas ya. Betul. Ada aja gitu ya kan, yang nggak bola, yang nggak kegiatan, apapun pasti ada gitu ya kan. Timbang-timbang ngobrol, ngumpul, tahu-tahu ada gitu ya kan kegiatan. Iya kayak sia-sia nggak ya. ada yang sia-sia. Kayak ini aja ini kan awalnya iseng-iseng jadi ya kan. Mudah-mudahan kita nanti semuanya jadi terkenal. Royalti lagi. Aduh, malah orang hukum lagi. Aduh. Ribet nih urusannya. Nanti kalau podcastnya udah makin besar, saya yang dampingin untuk perjanjian. Wah, iya, boleh. Macam-macam ada hukum. Iya. Pendampingan. Penting itu mah. Ya, penting, benar. Oke, Bang Aceng ada lagi yang mau ditanyain? Kayaknya cukup nih. Beliau juga ada keperluan lagi. Emang iya, dia nggak bisa lama-lama dia mau orangnya gitu. Mungkin Bang Dimas ada lagi yang mau disampaikan? Pesan-pesan untuk kita. Nah, mungkin pesan-pesan mungkin. Kita semuanya Ya, boleh. Kalau untuk podcastnya, insya Allah saya mendukung kegiatan podcast. Amin. Podcast Kartar, ini hal yang positif. Ayo semuanya sama-sama kita tonton, kita dukung nanti di digitalnya ya. Siap. Mudah-mudahan juga ini nggak menutup juga nih untuk ibu-ibu atau teman-teman yang punya UMKM ya. Ya, boleh. Yang bisa memberikan motivasi ke kita semuanya. Betul. Atau kita pasarin bareng-bareng di sini. Betul. Bisa. Kegiatan ekonomi di Sawah Baru itu tumbuh terus. Ini cakep. Kue putu contohnya ini. Kue putu. Kue Beli. putu tuh. Beli sama orang Sawah Baru juga ini. Jadi Kagak, perputaran Meng, uangnya dari mana-mana ya. Di Sawah Baru Di aja. Sawah Baru aja udah. Habis itu untuk teman-teman pemudanya, ayo kita semangatin lagi semuanya untuk silaturahmi dari ujung sampai ujung. Betul. Nggak ada silaturahmi yang sia-sia. Betul. Dari setiap pertemuan atau komunikasi itu menurut saya pasti selalu ada makna dan hikmahnya. Siap. Gitu. Jadi mari sama-sama kita bekerja sama, saling bersilaturahmi, berhimpun. Insya Allah mudah-mudahan untuk membangun satu wilayah yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Itu hasil daripada niat-niat baik. Betul, Pak Dimas. Saya yakin semua niat baik pasti akan Allah permudah. Amin. Betul. Mudah-mudahan semuanya dipermudah ya, Bang. Amin. Sip. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saksikan terus kita di podcast Karang Taruna RW 07. Jadi banyak segmennya, ada Batus dan lain-lain dan sebagainya. Jangan lupa like, share, and subscribe juga. Like ya. Jangan nonton doang. Jangan nonton doang ya kan. Kita ngesetnya 2 jam. Bantuin apa? Minimal like aja. Ya minimal like aja gratis. Nonton 1 menit nggak apa-apa, yang penting like. Sama komen bagus gitu. Komennya yang bagus ya. Gitu. Oke. Terima Ntar kasih. alamatnya di sini. Nah, apa tuh? Deskripsinya Bapak Dimas. Oh iya. Nanti kita taruh juga di deskripsi juga. Nanti kita tampilin juga pokoknya. Yang butuh pendampingan Betul. bisa beliau mendampingi. Adalah pokoknya semuanya lengkap. Ntar kita taruh di di deskripsi. Oke. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah nonton. Oke. Mantap. Sukses selalu buat kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di Podkartar 07. Terima kasih Pak Dimas, terima kasih Pak Terima Dimas. kasih. Mantap. Terima kasih.